Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi dan dia Pujutami min Kismi Ta'limil Lughah Arabiyah bil Fasil B. Sa'asroha an maqalati bitawadu'i lingkungan pendidikan. Lanjut. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan juga lingkungan sosial. Nah, sebagai contoh saat berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru, serta karyawan dan semua orang yang ada di sekolah. Nah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah, serta hewan-hewan yang ada di sekolah. Adapun lingkungan abiotik contohnya berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitarnya. Kemudian pengertian pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik terdidik secara efektif, kemudian dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan, supaya peserta didik tersebut memiliki pengetahuan keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Nah, ada juga pengertian lain tentang pendidikan, ialah merupakan salah satu proses seseorang dapat bertumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya. Kemudian, pentingnya lingkungan yang akan membentuk karakter seseorang untuk dapat bersosialisasi bersamanya. Perlu diketahui, lingkungan yang baik dan tidak baik akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemudian, lingkungan yang tidak memberi kontrol tersebut justru akan menjerumuskan seseorang sebagai pribadi yang cenderung tidak baik. Kemudian ada juga fungsi pendidikan. Nah, fungsi lingkungan pendidikan dalam individu dan kelompok antara lain ialah yang pertama yaitu fungsi untuk mengajar. Fungsi untuk mengajar berhubungan dengan menyesuaikan diri dengan orang lain. Fungsi untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Fungsi untuk menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, pembahasan dalam pengertian lingkungan pendidikan ini mempunyai 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu lingkungan pendidikan keluarga, yang kedua yaitu lingkungan pendidikan sekolah, yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Pembahasan yang pertama ialah lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua dan juga bersifat informal. Nah, apa sih yang disebut dengan informal itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI, formal artinya resmi dan informal artinya tidak resmi. Jadi, formal merupakan kondisi yang bersesuaian dengan peraturan yang sah, sedangkan informal yaitu tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada. Nah, jadi lingkungan pendidikan keluarga itu bersifat informal, yang mana dia itu tidak formal. Contoh formalnya seperti sekolah, karena sekolah itu memiliki jadwal atau pelajaran tertentu. Tapi kalau bersifat informal ini, pengajarannya itu tidak tertentu waktunya, bisa pagi, bisa sore, bisa siang, ataupun bisa malam. Kemudian lingkungan keluarga ialah yang pertama dan utama yang dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Kemudian orang tua juga bertanggung jawab memelihara,
merawat, melindungi, dan mendidik anak agar bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena ada istilah dalam Islam, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kemudian, pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian lagi dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam pendidikan keluarga. Nah, lembaga pendidikan ini berfungsi yang pertama yaitu sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, yang kedua menjadi kehidupan emosional anak, yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, yang keempat memberikan dasar pendidikan sosial, yang kelima meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Nah, lingkungan pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama yaitu pendidikan prenatal, yang kedua yaitu pendidikan postnatal. Pengertian pendidikan prenatal ialah pendidikan sebelum lahir, merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan. Pendidikan prenatal lebih dipengaruhi kepada kebudayaan lingkungan setempat sebagai contoh dalam masyarakat. Nah, sebagai contoh dalam masyarakat Jawa dikenal berbagai macam upacara adat selama anak masih dalam kandungan, seperti neloni, mitoni. Nah, selain upacara-upacara adat untuk menyelamati anak yang masih dalam kandungan, masyarakat Jawa juga dikenal sebagai berbagai macam sirikan, hal-hal yang harus dihindari ketika bayi masih ada di dalam kandungan. Nah, kemudian pembagian lingkungan pendidikan keluarga yang kedua yaitu ada pendidikan postnatal, pendidikan setelah lahir. Kalau tadi pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir, nah sekarang pendidikan postnatal, pendidikan setelah lahir. Pendidikan postnatal merupakan pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga dimulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Segala macam ilmu kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga postnatal. Dari manusia lahir, sudah diajari bagaimana caranya tengkurap, makan, minum, belajar, hingga tentang ilmu agama. Setelah menjelaskan tentang pengertian pendidikan keluarga, pembagian lingkungan pendidikan keluarga, nah saat ini yaitu ada fungsi lingkungan pendidikan keluarga. Di antaranya yaitu sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Setelah menjelaskan bab yang pertama tentang lingkungan pendidikan keluarga, kemudian selanjutnya kita membahas tentang lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan sekolah. Menurut Imam Supardi menyatakan, lingkungan adalah jumlah semua benda, baik yang hidup maupun yang mati, serta seluruh kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati. Kemudian, menurut pengertian lain, lingkungan sekolah mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Ada juga yang menurut pendapat Syamsu Yusuf mengatakan sebagai berikut. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Jadi, lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada dalam pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan juga membantu siswa dalam mengembangkan potensinya. Kemudian masih seputar tentang lingkungan pendidikan sekolah.
Sekolah juga tidak kalah penting loh dalam mengembangkan anak. Sekolah merupakan asrama pendidikan yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Beberapa pengertiannya sekolah sebagai lembaga pendidikan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian, sekolah juga memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Kemudian, sekolah juga melatih anak untuk meraih kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu lainnya yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan juga pengetahuan. Nah, sekolah diberikan belajar etika, keagamaan, estetika, membedakan yang benar ataupun yang salah, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pengganti orang tua yang harusnya ditaati. Nah, setelah pengertian lingkungan pendidikan sekolah, kita juga harus mengetahui fungsi pendidikan sekolah, fungsi lingkungan pendidikan sekolah. Di antaranya, yang pertama yaitu ada sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang tidak dapat diberikan dalam rumah. Membenarkan yang benar atau salah dan juga sebagainya. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu dan sifat yang mengembangkan kecerdasan dan juga pengetahuan. Aspek lingkungan sekolah. Tadi kan ada pembagian tentang aspek lingkungan sekolah, kemudian pembagian itu sekarang dirinci dengan lebih jelas. Aspek lingkungan sekolah untuk segenap aspek yang ada di lingkungan sekolah antara lain. Yang pertama yaitu interaksi guru dengan siswa. Interaksi ini merupakan hal yang penting dalam sebuah lingkungan, terlebih interaksi guru dan siswa dalam lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu pengertian tentang hubungan antar siswa. Selain interaksi guru dengan siswa, hubungan antar siswa juga merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Sebuah proses cara belajar mengajar yang baik harus menampakkan hubungan kebersamaan di antara siswa. Siswa harus mampu bergaul dengan teman-temannya secara baik dan juga siswa harus dapat berinteraksi dengan baik dalam belajar. Kemudian, aspek lingkungan sekolah, aspek lingkungan pendidikan sekolah yang ketiga yaitu ada sarana belajar. Sarana belajar adalah peralatan belajar yang dibutuhkan siswa untuk kegiatan belajar mengajar. Proses belajar yang baik juga harus didukung dengan sarana secukupnya. Minimnya sarana belajar yang dibutuhkan siswa dalam belajar akan terdorong apabila sarana prasarana belajarnya memadahi. Sarana belajar yang mempengaruhi kesuksesan dalam belajar. Selain ada interaksi guru dengan siswa, hubungan antara siswa, sarana belajar, yang terakhir yaitu ada peraturan sekolah dan juga sanksi. Sebagai lingkungan pendidikan sekolah, sekolah juga harus memiliki peraturan dan sanksi yang tegas. Hal tersebut karena proses belajar mengajar. Siswa perlu disiplin dengan peraturan sekolah untuk mengembangkan motivasi yang baik, sehingga dengan adanya peraturan, kondisi belajar di sekolah akan lebih kondusif. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga ialah lingkungan pendidikan masyarakat.
Masyarakat merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak setelah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan juga berada di luar pendidikan sekolah. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat. Di dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang bisa dimanfaatkan. Nah, menurut Zainal Fanani, Eskom Kabid Pembinaan PIAUD menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat atau pendidikan di luar sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikannya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan masyarakat ini terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan juga pendidikan lainnya. Peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan karakter adalah untuk mengajarkan keterampilan memecahkan masalah seperti menganalisa masalah, menetapkan tujuan, serta memikirkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah tindakan yang diambil. Itulah pembahasan seputar lingkungan pendidikan sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya dalam tahap pembelajaran. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.